kekayaan kita sangat besar. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Rakyat mengerti. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Betul. BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. BUMN kebanggaan kita. BUMN milik rakyat, kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Lo bisa gue sebut namanya satu-satu? Nggak enak ada wartawan sih. Kisi-kisinya? Nanti gue sebut namanya lengkap dengan alamatnya. Huruf pertamanya? Nggak mau saya. Nggak berani kan? Ya Allah, kocak. Editan netizen memang sangat luar biasa, sungguh menghibur kita semua. Prabowo dan juga Subianto malah disuruh debat. Nah, sahabat-sahabat, jagoan kalian siapa nih? Prabowo atau Subianto? Prabowo yang tegas tadi ya. Kalau Subianto yang murtad, yang jadi kacungnya Mulyono saat ini. Aduh, ya Allah. Nah guys, bukan cuma parodi ataupun hasil editan netizen mengenai persoalan video lama Prabowo maupun video barunya, ya dimana pidato terbarunya pada saat HUT ke-17 Gerindra. Penutupan pidato dari Pak Prabowo sungguh sangat-sangat mengecewakan sebagian besar rakyat Indonesia, di mana tidak berterima kasih kepada rakyat Indonesia, melainkan berterima kasih kepada Mulyono, yang menganggap Mulyono adalah orang yang berperan penting dalam kemenangannya di Pilpres, bukan peran penting rakyat Indonesia. Dan ini betul-betul sangat mengecewakan. Wajar jika netizen atau rakyat saat ini mengkritisi dengan cara yang keras ataupun mengedit video Pak Prabowo untuk mengingatkan atau menyadarkan Pak Prabowo bahwa apa yang menjadi kelakuannya akhir-akhir ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu video lucunya, editan-editan para netizen. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kalian mau dengar pemimpin politik Indonesia memberi sambutan. Ini video lama ya guys ya. Ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Hidup Jokowi! Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Hidup Jokowi! Ini Subianto. Kemiskinan menurun. Hidup Jokowi! Menurun dari kakek ke cucu. Hidup Jokowi! Allah, Kita membangun banyak infrastruktur. Hidup Jokowi! Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Hidup Jokowi! Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Hidup Jokowi! Apalagi kau bela-bela anting asing. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Memalukan. Tepuk tangannya kurang semangat. Saya kira sangat bagus. Dia sosok pemimpin yang memang
dibutuhkan. Ingat rumus ya guys ya, kebalikannya. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau Pak Prabowo? Dia memiliki leadership yang kuat, Mul. memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak Ya, rencana Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029? ya sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Nggak ada terus Kedaulatan aja itu adalah terus. kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Wujud asli macam malah joget. Ngeri. Satu. Nah ini nih baru di kader Gerindra yang tidak hafal Pancasila. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Lima. Empatnya kemana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, sila keempat dibuang ya guys ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang Ini ada satu statement yang sangat dibilang sih menyakitkan rakyat gitu loh ya. Terus apa gunanya kita milih Pak Prabowo gitu? Kalau Pak Prabowo sendiri kamu aja bangga berada di belakang Pak Jokowi. Mamam. Di akhir pidato beliau, Bapak Prabowo mengatakan, ya, ia menegaskan Ini bahwa perwakilan kaum partainya 58%. selalu berada di belakang Presiden Joko Widodo. Sekarang rakyat tahu, kita semua pemilih Pak Prabowo kemarin ya, berharap di beliau ini memberi perubahan, jangan seperti presiden yang lalu-lalu. Terus kalau Pak Prabowo ini masih di bawah bayangan Pak Jokowi, ya sama aja juga kita ini sekarang milih Pak Jokowi. Rakyat kecewa Pak, sangat kecewa sekali. Gue nggak tahu kedepannya akan ada pergerakan apa lagi ya. Karena ini udah terang-terangan nih, Prabowo sangat mengagung-agungkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah tinggalkan ya. Beliau itu udah bikin Pak Prabowo perubahan-perubahan untuk negara ini. Jangan selalu berada di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Udah nggak ada harapan lagi kayaknya rakyat ini udah. Ibaratnya kita itu sekarang ini presidennya Jokowi udah gitu aja udah jelas. Terlalu banyak alibi-alibi yang bikin rakyat bingung. Padahal udah jelas sih intinya itu. Udah jelas banget jelas. Gimana Tizen? Apa kalian merasa saat ini Presiden Prabowo ini punya power yang bisa bikin Indonesia jadi macan Asia? Kalau gue bilang sih, setelah dari pidato udah kelihatan kok. Nah kan, kaum 58% baru menyesal. Nah, kaum 58% yang lainnya ayo dong masuk di kolom komentar. Kalian harus berkomentar mengenai persoalan apa yang terjadi pada junjungan kalian. Apa yang terjadi pada pilihan kalian yang saat ini sangat-sangat memprihatinkan, mengecewakan rakyat Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak memilih Pak Prabowo sudah mulai move on dan bisa menerima Pak Prabowo, tetapi pada akhirnya Pak Prabowo kembali lagi ke setelan pabrik, yaitu menjadi bonekanya Pak Mulyono. Dan saya kira ini sangat mengkhawatirkan, pastinya akan berdampak buruk bagi negeri ini ke depannya. Aduh, Pak Prabowo. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga hasil dari editan para netizen yang saya kira sangat menghibur. Sangat menampol para kaum 58%. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal ini,
kaum 58% bisa betul-betul sadar akan apa yang menjadi pilihannya adalah malapetaka bagi negeri ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.